Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini kembali untuk tutorial IRCAM ya bagi Bapak Ibu bendahara ataupun pengelola pos madrasah ya di aplikasi IRCAM. Kita akan kembali berbagi ya. Kali ini untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam mengisi IRCAM ya di menu realisasi. Ini banyak sekali rekan-rekan yang bertanya ya, kenapa saldo selisih atau minus tidak bisa nol ya. Ini kita akan sharing ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sharing ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, karena ini sudah berdasarkan pengalaman kami ya. Saya selalu melakukan ketika mau laporan, barangkali nanti berguna bagi rekan-rekan, terutama untuk bendahara yang baru ya, untuk pengelola yang baru. Ini untuk antisipasi saja. Semoga bermanfaat ya. Langsung saja, tadi sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih, dan pula lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, langsung saja ya, kita akan mulai untuk bagaimana agar ketika kita laporan realisasi di IRCAM nanti ketika selesai tidak ada saldo negatif atau selisih ya, minus di akhir, sehingga tidak bisa 100% ya Bapak Ibu. Ada beberapa antisipasi yang Bapak Ibu harus lakukan ketika akan melakukan input laporan di IRCAM, laporan realisasi ya. Yang pertama, pastikan bahwa rencana yang Bapak Ibu susun sudah clear ya. Jadi rencana, silakan dicek menu rencana ya. Di menu rencana pastikan ini sudah clear, jadi tidak ada sisa. Ini yang pertama ya, karena jika di rencana belum clear, belum 100% atau masih ada sisanya, maka ketika laporan realisasi mau bagaimana cara pun dia tidak akan selesai Bapak Ibu. Jadi sebelum rencana clear 100%, mohon untuk tidak melakukan laporan realisasi terlebih dahulu. Silahkan dibereskan terlebih dahulu rencananya ya. Caranya untuk memperbaiki rencana sudah sering saya bagikan ya di video-video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Silahkan dicek kembali video-video saya yang bagaimana supaya rencana itu tidak selisih ya. Ini cara yang paling mudah, silahkan dilihat. Kadang-kadang Bapak Ibu kurang teliti ya. Ini kiri kanan ini harus sama Bapak Ibu ya. Kiri kanan ini ada angka ya. Ini yang paling simpel, kadang-kadang juga terlupa. Total rincian dan total disetujui. Ini kadang-kadang rekan-rekan ada yang tidak ngecek juga karena belum disetujui. Ini paling simpel. Kalau ada yang 00 sebaiknya dihapus saja ya Bapak Ibu dari akun kepala. Ini Bapak Ibu juga bisa cek ya printoutnya di menu laporan rencana RKM. Silahkan dicek, cetak lebih dahulu. Pastikan rencananya saldonya sudah sesuai ya. Ini jumlah belanjanya di bawah ini sudah sama dengan rencana belanjanya ya. Jumlah belanja di paling bawah sudah sama dengan rencana belanjanya, jadi habis dananya ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sebelum melakukan realisasi pastikan rencana clear, jadi tidak ada masalah dengan rencana. Itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum Bapak Ibu input laporan realisasi, ini untuk kehati-hatian ya,
Jadi Bapak Ibu jangan langsung ke aplikasi ya. Jadi silahkan buat rincian manual terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu langsung input tanpa ada pegangan manual. Jadi ketika lupa itu akan kesulitan juga untuk mencari mana yang sudah, mana yang belum, mana belanja yang sudah, mana yang belum Bapak Ibu. Ini sedikit berbagi pengalaman saja. Ini selalu saya lakukan setiap laporan. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami ketika selesai input maka selesai sudah Bapak Ibu. Jadi kalau saya selalu buat format mandiri Bapak Ibu. Contohnya seperti ini saya selalu buat. Jadi ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh saja ya. Bapak Ibu bisa input buat terserah. Tapi ketika kita sudah punya pegangan seperti ini, mau siapapun yang input ketika mengikuti ini insya Allah aman Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bendara dan operatornya berbeda. Jadi silakan siapkan dulu. Kalau saya rincian setiap bulan. Jadi misalkan bos itu cair bulan berapa, misalkan Agustus. Nah, maka belanja di bulan Agustus semuanya kita tuliskan di sini yang akan kita input di laporan tadi. Ya. Ini formatnya ini bebas Bapak Ibu, ini asal saja saya buat. Ini selalu saya pakai setiap bulan ya. Jadi di bulan Agustus Bapak Ibu rencanakan berdasarkan realisasinya sesuai dengan RKM yang Bapak Ibu buat. Jadi sesuaikan dengan RKM-nya juga dan sesuaikan dengan realisasinya. Jadi di RKM yang sudah Bapak Ibu print tadi, yang kita cetak tadi, rencana kerja itu di bulan Agustus belanjanya mau apa saja silahkan ditulis, sudah apa saja silahkan ditulis di sini. Setelah bulan Agustus selesai, masukkan ke bulan September, Oktober, November, Desember dan seterusnya. Idealnya setiap akhir bulan di sini, misalkan Agustus selesai, Bapak Ibu langsung input di aplikasi. Langsung input di aplikasi, maka tidak ada masalah nanti. Jikapun tidak, maka silakan ketika input bulan demi bulan ya. Jadi kalau saya satu transaksi saya input, maka langsung saya tandai di sini. Ya, satu transaksi dan satu baris ini saya input, langsung saya tandai di sini. Maka ketika selesai sampai akhir bulan, saldo kas bulan Agustus, saya cek dulu di PKU Rekam, sama enggak dengan yang di sini. Harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saldo di sini harus sama dengan saldo di Rekam. Untuk PKU bulan Agustus misalnya di sini Agustus. Gitu Bapak Ibu. Nanti setelah sudah sama saldo RKM, PKU di RKM dan di manual kita sudah sama, baru kita lanjut di bulan September. Begitu dan seterusnya. Ketika September sudah sama saldo PKU di RKM dan di sini di pegangan kita lanjut transaksi bulan Oktober, November sampai Desember, nanti terakhir 0 di sini 0, maka di RKM juga 0. Ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Maka tidak ada masalah. Yang sulit memang untuk mengelompokkan belanja dari rencana kerja itu ke berbulan ini ya. Ya sesuaikan dengan realisasi nota yang ada ya Bapak Ibu. Masukkan aja format yang saya buat ini, nomor referensi ya, nomor referensi, tanggal nota, tanggal realisasi, kemudian belanja di kuantitas, saldo sampai penyedia. Kalau dulu ada waktunya, sekarang tidak ada, maka tidak perlu waktu. Kalau dulu waktunya pun saya sudah tentukan. Jadi nanti tidak bingung ketika input, siapapun yang mau input ketika ini sudah ada waktunya, nah kita tinggal sampai jam ya. Kalau sekarang sudah tidak ada jam ya, kita tanggal saja. Nah ini mungkin bisa Bapak Ibu, ya kan karena ketika kita langsung input, kita tidak punya catatan manual, itu susahnya ketika kita lupa ya. Jangan sampai terjadi itu Bapak, khususnya untuk rekan-rekan yang baru ya. Untuk rekan-rekan yang baru, semoga bermanfaat ya. Silakan dibuat formatnya. Ketika selesai, insya Allah sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini Bapak Ibu rekan-rekan, pastikan ketika belanja tadi di rencana juga sama. Di realisasi belanja juga pastikan kiri kanan ini untuk teliti ya.
Nah ini kolom ini juga kadang-kadang ada yang belanja yang belum selesai, nanti akhirnya tidak balance. Nah ini di rencana ya Bu, maaf, di realisasi ya. Realisasi pengeluaran kegiatan juga pastikan ini sama ya, ini ada yang belum selesai, berarti ini ini contoh ada realisasi yang belum selesai, ini mohon untuk dicek satu persatu. Nah ini juga penting untuk dicek satu-satu, kiri kanan pastikan sama. Jika 0 berarti ini belum ada belanja ya, minta 2 ya, berarti belum. Sampai selesai nanti disilakan dicek sampai halaman terakhir ya. Ini adalah ketika ada yang belum sama angkanya, otomatis itu akan mengakibatkan saldo tidak sama Bapak Ibu. Ini ada belanja yang belum selesai, artinya kalau di depan di rencana tadi ini ada rencana yang belum disetujui ya. Kalau ini ada belanja yang belum diselesaikan, itu juga perlu dicek ya Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu, rekan-rekan, sedikit sharing untuk Bapak Ibu rekan-rekan bendahara pengelola RKAM dalam melakukan laporan realisasi di RKAM ya. Jadi pertama, pastikan rencananya sudah fix, tidak ada selisih di rencana. Kemudian pastikan Bapak Ibu sudah menentukan rencana belanja tiap bulan ya, angka-angkanya sudah selesai tiap bulan ya, itu fix. Input, ketika input pastikan ditandai ya, supaya mana yang sudah, mana yang belum, termasuk di print out RKAM-nya Bapak Ibu. Di print out RKAM-nya silahkan ditandai, ini belanja bulan berapa, ini di belanja bulan berapa, itu ditandai. Itu yang susah. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti video ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Silakan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Kita kembali di video informasi berikutnya, semoga bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.